Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu hari telah dilalui dalam anugerah Tuhan. Seluruh karya hidup hari ini dapat dilakukan adalah karena kasih Tuhan. Saat ini, mari masuki persekutuan bersama saudara terkasih untuk mensyukuri setiap kebaikan yang telah diterima hari ini. Mari memasuki persekutuan ini dalam saat doa mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 9. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat, mari kita buka ibadah ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan pimpinan-Mu juga pada malam hari ini ya Bapa. Kami akan memulai ibadah keluarga. Sertai dan berkati Tuhan ibadah kami malam hari ini. Kami serahkan Bapak Penatua Wemi Patina Sarani yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi dan berkati Tuhan sehingga apa yang disampaikan Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami ingin serahkan Tuhan ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Datang ini memetik bersuka.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan pembacaan firman Tuhan di malam hari ini dari Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, di malam hari ini kami kembali lagi datang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dalam membaca firman-Mu dengan baik dan benar, dan juga tuntun hamba-Mu untuk mempercakapkan pemberitaan firman ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus mengambil alih seluruh percakapan dan perkataan firman ini ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya menjemput kita semua berdiri dan kita akan membacakan kitab Mazmur, pembacaan Alkitab dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mazmur ini berlatar belakang keadaan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan dan mengalami banyak kesusahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa umat Israel, khususnya umat Yehuda yang dibuang ke Babel itu selama 70 tahun. Mereka dibuang dan pada tahun yang ke-70 mereka diizinkan Tuhan untuk kembali pulang ke Yerusalem. Mazmur 126 ini Bapak Ibu yang terkasih, umat menyanyikannya atau memazmurkannya dalam ziarah mereka karena mereka ingat akan kebaikan Tuhan dalam memulangkan mereka kembali ke tanah mereka. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 3 itu di sana umat dengan rasa syukur ingat akan pulangnya mereka dari pembuangan, tetapi kemudian mereka juga mendapatkan kenyataan bahwa tanah yang mereka datang itu atau Yerusalem yang mereka masuk lagi setelah kembali dari pembuangan dalam keadaan yang
tidak baik atau dalam keadaan yang memang harus dibangun kembali. Artinya umat harus kembali mengusahakan Yerusalem dibangun kembali, baik tembok-temboknya maupun juga Bait Allah yang harus dibangunkan kembali. Bahkan mereka harus juga mengupayakan kembali tanah-tanah mereka untuk kebun-kebun dan lahan-lahan mereka. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu dalam Esra 4, juga dalam Nehemia pasal 1 ayat 3-4, dan juga dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 6. Karena itu dalam Mazmur 126 ini juga di bagian yang kedua, umat kemudian juga memanjatkan doa supaya Tuhan sudi untuk memperbaiki keadaan mereka, terutama baik kota Yerusalem itu sendiri maupun Bait Allah, dan terutama hasil panen mereka atau usaha mereka kembali di tanah yang mereka tinggalkan selama 70 tahun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembalinya atau sorak-sorai umat akibat pulangnya mereka ini sebetulnya bagaikan mimpi bagi mereka, karena dalam masa-masa kesusahan mereka di tanah Babel, mereka dibebaskan oleh Tuhan untuk kembali pulang. Jadi mereka merasa sangat sukacita dan bersorak-sorai karena pemulihan mereka itu, kembalinya mereka. Dan bukan hanya umat saja yang bersorak-sorai atau bersukacita, tapi kesaksian akan kebaikan Tuhan itu juga terlihat oleh bangsa-bangsa lain di sekitar umat Israel yang waktu mereka pulang. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang kedua, bagian B. Di situ dikatakan, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Artinya kesaksian akan kembalinya umat Israel yang sudah, umat Yehuda yang sudah porak-poranda itu 70 tahun kemudian, itu menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain juga di sekitar Israel di saat itu. Bagi umat Israel sendiri ini merupakan sebuah kenyataan atau sebuah mimpi yang menjadi nyata, kira-kira begitu. Umat yang menunggu pembebasan dari pembuangan ke Babel diizinkan pulang dan mereka bersuka cita. Pemulihan umat Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian ini adalah sebuah kejutan besar bagi mereka atau sukacita besar, dan juga bagi bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Meskipun mereka harus berhadapan dengan kenyataan di tanah mereka bahwa mereka harus membangun kembali kota mereka, membangun kembali Bait Allah, bahkan membangun kembali lahan-lahan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan latar belakang ini, umat yang dibebaskan dan mereka kembali pulang, kita belajar dari 3 hal atas pokok renungan kita di malam hari ini dari Mazmur 126 ayat 1-6. Yang pertama adalah hidup hanyalah oleh anugerah. Bapak Ibu, bila kita melihat akan bangsa Israel yang memang dibuang itu ke Babel, bukan karena upaya mereka atau mereka merengek-rengek kepada pemerintah Babel, Kores ya, untuk mereka pulang, tetapi karena anugerah Tuhan lah, janji Tuhan bagi mereka untuk memulihkan mereka. Jadi hidup yang berdasarkan anugerah Tuhan. Itu yang dapat kita petik dari pokok renungan kita yang pertama, hidup karena anugerah. Jadi mereka tinggal menunggu anugerah yang Tuhan sediakan bagi mereka untuk kembali pulang. Dan itu menjadi nyata dalam segala kesusahan mereka di tanah pembuangan. Mereka mungkin juga sudah kawin campur dan sebagainya. Tapi karena Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan memulangkan mereka. Itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan umat. Dan tentu saja hal ini kita belajar bahwa
Kita pun hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipulihkan dari berbagai persoalan, dari berbagai hal-hal yang mungkin menggumuli kita gumul dari hari ke hari, lalu kemudian ada suatu pemulihan, ada satu berkat yang Tuhan berikan bagi kita, atau ada suatu hal yang berubah dari yang dulunya yang kita mungkin mengharapkan kemudian terjadi, itu kan seperti sebuah sesuatu yang nyata yang benar-benar kita alami, anugerah yang Tuhan berikan. Itu semua harus kita sadari, bukan karena gagahnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu anugerah terbesar juga dalam kehidupan kita umat manusia adalah anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus yang baru kita peringati hari kebangkitannya. Dan karena kebangkitan itulah anugerah yang terbesar bagi kita umat yang percaya kepadanya untuk diselamatkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, adalah hidup hanya karena oleh iman. Bapak Ibu, kalau kita lihat umat Israel dalam masa pembuangan selama 70 tahun, itu mereka sepertinya sudah kehilangan identitas diri, bangsa yang besar. Bangsa yang gagah, yang dulunya besar, tapi kemudian hancur dan kemudian dijajah. Tetapi oleh umatnya yang masih mengharapkan pembebasan itu kepada Tuhan, itu mereka hanya melihat dengan mata iman mereka bahwa satu saat Tuhan akan membebaskan mereka, dan itu janji Tuhan. Dan itu pun sudah disampaikan bahwa selama 70 tahun kalian akan berada dalam masa pembuangan dan akan dikembalikan pulang. Dan hanya karena mata iman mereka yang melihat itu, sehingga mereka bertahan dalam hal-hal apapun yang terjadi dalam masa-masa pembuangan itu. Nah, ini pun mengajarkan kita Bapak Ibu, hidup yang hanya oleh iman. Iman kan adalah sesuatu yang kita belum lihat tapi kita percaya itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu di dalam Mazmur ini pun kita belajar bahwa mari kita melihat segala sesuatu dengan iman kita kepada Tuhan. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian kita kepada Allah yang benar, maka kita tidak akan pernah kehabisan alasan untuk bersyukur dan berharap. Karena kita lihat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bagaimana Tuhan memulihkan kita dari keadaan kita, dari pekerjaan, dari sekolah, dari keluarga, dari apapun. Oleh karena itu kita pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Iman terkadang bagaikan laser. Jadi kalau laser kan dia tembus, apapun dia tembus. Jadi iman kita itu kita bisa menembus segala kabut pergumulan kita. Kita lihat di luar sana, karena kita punya iman yang teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu, memulihkan kita. Kita yakin kita akan mendapatkan sesuatu, atau kita yakin kita akan memperoleh sesuatu, itu sesuatu yang benar-benar kuat. Jadi dia bisa melihat bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman, bisa lihat tembus segala persoalan, pergumulan, kabut yang kita hadapi. Iman terkadang bagaikan laser yang dapat menembus kabutnya pergumulan hidup, hingga kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Nah, itulah yang menjadi pengharapan, karena mata iman kita sudah lihat, di sana saya akan mendapat sesuatu yang baik. Dan oleh karena itu kita terus berharap pada Tuhan. Nah, dengan iman kita percaya bahwa jika Tuhan yang memulihkan, maka padang gersang pun dapat diubah menjadi padang rumput dengan air sungai yang mengalir. Karena itu, dengan iman kita harus terus mengerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan. Sama seperti pergumulan kita, umat kita di Panjang Rahmat Depok, dalam kerinduan kita untuk beribadah di gedung yang Tuhan anugerahkan, kita hanya melihatnya dengan iman saja. Kita bisa melihat terus ada
perubahan-perubahan yang Tuhan berikan. Dan itu hanya membutuhkan kita punya ketekunan dan kekuatan kita dalam melihat dengan cara pandang Tuhan. Itulah iman. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, kita harus meyakini, saya catat bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah pasif, atau Allah Tuhan itu dinamis. Allah tidak pernah pasif atau tinggal diam dan melihat kita menderita atau mengalami banyak persoalan. Seringkali bahkan sebelum kita berseru untuk minta pertolongan atau belas kasihan Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan itu telah dinyatakan Tuhan secara ajaib bagi kita. Bahkan sebelum kita mungkin berseru kepada Tuhan, Tuhan sudah mengetahui bahwa kita memang membutuhkan pertolongannya. Dan terkadang pun itu datang tepat pada waktunya di saat-saat kita memang bahkan tidak yakin bahwa itu adalah pertolongan Tuhan, bagaikan sebuah mimpi. Tapi kenyataan bahwa memang Tuhan menyatakan mujizat atau ajaibnya bagi kita. Sama seperti saya jadi teringat ketika kita berusaha untuk mencari tempat ibadah. Saya sendiri pribadi meyakini bahwa tempat ini Tuhan sudah menyediakan jauh hari bahkan sebelum kita pikirkan bahwa kita akan punya tempat ini. Jadi kalau tahun 96 kalau nggak salah gedung ini dibangun, berarti itu 6 tahun ya setelah Jemaat Pancora Rahmat berdiri ya, 8990. Jadi Tuhan sudah siapkan sebetulnya. Bahkan sebelum umat Tuhan Jemaat Pancora Rahmat berseru meminta sebuah tempat ibadah, Tuhan sudah siapkan, dan itu kenyataan. Dan itu hanya bisa dilihat dengan iman kita. Dan sampai saat ini berproses, semua itu mengalir begitu saja dengan cara yang Tuhan pakai. Kita bisa melakukan banyak hal di tempat ini, di gedung anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena apa? Allah adalah Allah yang dinamis. Dia tahu apa kebutuhan kita, Dia tahu apa kebutuhan umatnya. Dan bahkan Dia bisa menolong kita bahkan sebelum kita berseru. Pertolongan Tuhan adalah kenyataan sejati yang terjadi di tengah-tengah kita menghadapi seluruh aktivitas kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara persekutuan. Sehingga seolah-olah bagaikan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan ketika Tuhan memperlihatkan kepada kita sebuah kenyataan bahwa Dia memang menolong kita. Nah, kapan dan bagaimana Allah bertindak tidak semata-mata tergantung pada permohonan dan kebutuhan kita atau kebutuhan umatnya. Karena Allah tahu saat dan cara yang tepat untuk menyatakan pertolongannya. Oleh karena itu, marilah kita tetap berdoa dan berhentilah kita mengatur-ngatur agar bagaimana Tuhan mengikuti cara kita. Tetapi kita dengan iman, kita menyerahkan akan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Baik dalam kehidupan kita pribadi atau keluarga, bahkan terutama dalam persekutuan kita sebagai umat Tuhan, dalam bergereja, dalam bersekutu, dalam sebuah jemaat, yaitu Jemaat GBI Pancora Rahmat Depok. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merespon akan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungan yang sudah kita dengar bersama, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 240 ayat 1, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kasih Tuhan sungguhlah ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya.
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar tentang firman-Mu ya Bapa, bahwa hidup ini adalah anugerah yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Bahkan anugerah terbesar yang Engkau berikan bagi kami adalah Engkau membebaskan kami daripada segala dosa kami dengan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami dan memberikan kami anugerah keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa banyak berkat dan anugerah yang Kau sediakan bagi kami. Bahkan sebelum kami memikirkan dan berseru padamu Tuhan, Engkau menyiapkan segala sesuatu bagi kami Bapa. Anak-anak-Mu yang melekat padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar untuk terus menguatkan iman dan percaya kami kepadamu ya Tuhan, sebagai Allah yang memelihara hidup kami dalam pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar bahwa Engkau Allah yang tetap bekerja untuk kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dinamis, Allah yang terus bekerja bahkan sebelum kami meminta dan memohon, Engkau sudah memberikan itu pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah iman, percaya kami dan kehidupan ini tetap melekat padamu ya Tuhan. Bapa, di saat ini kami mau berdoa bagi umat-Mu, Jemaat GB Pancoramat Depok Tuhan. Kami bersyukur untuk tempat gedung yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami ya Bapa. Bahkan jauh sebelum kami pikirkan, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyediakan tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau tolong kami Bapa, dan Engkau berkarya bersama kami senantiasa Tuhan. Engkau tidak melepaskan kami dalam upaya-upaya kami untuk berproses dengan pengurusan izin prinsip untuk tempat ibadah di gedung yang sudah Engkau anugerahkan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami untuk proses adaptasi terus dengan lingkungan, baik RT dan RW, baik pun tokoh-tokoh masyarakat di sekeliling di mana gedung ini berada ya Tuhan. Bahkan ke tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke pemerintah kota Depok sekalipun ya Tuhan. Juga forum komunikasi umat beragama, Tuhan tolong kami sehingga proses-proses perizinan ini Tuhan dapat kami lalui, bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena pertolongan dan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh proses perizinan ini Tuhan, baik tanda tangan 60, tanda tangan 90, Tuhan berkati berkenan pada waktu yang tepat, Tuhan akan menunjukkan pada kami ya Bapa. Dan biarlah kami percayakan semua yang Kau lakukan, yang Kau pandang baik bagi kami Tuhan, yang Kau akan kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati baik majelis jemaat, baik panitia, baik perangkat pelayan unit misioner, semua kami Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, dan siapapun Tuhan yang terpanggil Bapa untuk berada dalam proses-proses pembangunan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami ya Tuhan, dalam proses ke depan, dalam perjalanan program kerja, kami akan menyusun dan mengevaluasi dan menyusun program kerja kami untuk tahun 2021-2022. Tuhan tolong kami, khususnya majelis jemaat Tuhan dan perangkat pelayan lainnya, unit misioner, untuk dapat melihat akan hal-hal yang prioritas dalam penyusunan program nanti Tuhan untuk tahun 2021-2022. Sehingga kami dapat benar-benar memaksimalkan pelayanan kami sebagai umat-Mu Tuhan yang Kau utus untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa, khususnya di mana jemaat Tuhan, jemaat Pancoramat Depok ini berada. Terlebih khusus lagi Tuhan, biarlah seluruh program kerja yang akan kami susun, akan kami arahkan, kami fokuskan ya Bapa bagi pembangunan rumah Tuhan di gedung, di lingkungan di mana gedung Engkau anugerahkan bagi kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, semua jadwal untuk lokakarya, untuk SMJ, dan untuk penetapan program Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami juga semua anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani, baik penatua diaken, baik pendeta, juga pengurus-pengurus K6 Pelkat, juga pengurus dan anggota komisi,
panitia, dan seluruh perangkat-perangkat pelayanan Tuhan yang ada, bahkan jemaat ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, menjadi sukacita, menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua kami, jemaat Tuhan yang mengalami akan kelemahan tubuh, baik yang sakit di rumah-rumah atau yang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan berkati Bapa, sehingga hanya oleh karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan, umat-Mu dapat dipulihkan dan disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kami semua yang melayani ya Tuhan dalam ibadah-ibadah, baik sebagai pelayan multimedia, sebagai kantoria, sebagai organis, juga sebagai pelayan liturgi maupun pelayan firman. Tuhan berkati kami dengan tugas-tugas pelayanan Bapa, sehingga kami dapat menjalani dengan baik, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati juga seluruh proses-proses pekerjaan yang sedang berjalan di gedung serbaguna ini ya Tuhan, baik renovasi toilet maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sementara dikerjakan Tuhan untuk memperbaiki gedung ini Tuhan. Bahkan rencana-rencana ke depan, fungsi-fungsi daripada gedung ini akan kami fungsikan Bapa. Terlebih lagi kami berkerinduan untuk dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, di kesempatan ini juga kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk seluruh proses vaksinasi yang boleh berjalan dalam upaya untuk menangani akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, proses vaksinasi ini terus berjalan Tuhan. Bahkan kami bersyukur bahwa umat Tuhan di Jemaat Pancoramat Depok, bahkan GPIB secara sinodal boleh menyelenggarakan vaksinasi untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di seluruh lingkup sinodal GPIB. Terima kasih Bapa. Biarlah program pemerintah ini Tuhan Engkau pakai sebagai alat di tangan-Mu, vaksinasi ini Tuhan untuk penanganan COVID-19. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau punya cara yang terbaik Bapa untuk mengakhiri semua akan pandemik ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua pelayanan umat-Mu, gereja-Mu di tengah-tengah dunia Bapa. Engkau berkati sehingga semangat pelayanan terus berkembang dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan, baik di seluruh dunia, terutama di Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan, nama Yesus terus diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, inilah pergumulan kami Bapa, berkati kami, umat-Mu Tuhan, dengan seluruh upaya juang kami, di tempat-tempat layan kerja kami, di tempat pendidikan kami, di tempat usaha kami, bahkan di lingkungan di mana kami tinggal dan berada Tuhan. Biar kami semua dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur dan syafaat kami Tuhan. Kami panjatkan kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin mengakhiri doa ini ya Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat.
Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Efesus pasal 5 ayat 2. Berikanlah persembahanmu yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah kombus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Bapa, sumber berkat dalam kehidupan kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Juga kalau malam hari ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang asalnya daripadamu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus sumber berkat dalam hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita sudah mendengar akan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita laksanakan dalam kehidupan beriman kita dari hari lepas hari di tengah keluarga, di tengah karya layan kami, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 329, bait pertama dan baitnya yang ketiga, "Tinggal sertaku." Aku perlukan di Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.